Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zeti Agustin, mahasiswa jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penyusunan makalah yang telah saya buat yang mengambil tema mengenai ekuitas. Ekuitas merupakan salah satu elemen penting dalam neraca. Untuk itu, saya melakukan penelitian untuk pembuatan makalah dengan judul Evaluasi Perubahan Ekuitas sebagai Indikator Kinerja Keuangan. Nah, untuk itu saya akan share screen materinya terlebih dahulu. Dalam penyusunan makalah ini, saya terinspirasi dari beberapa jurnal, ada 5 jurnal. Yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Imam Subroto yang berjudul Simulasi Pengaruh Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kemudian jurnal yang ditulis oleh Nina Juliana Sari dan yang lainnya yang berjudul Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dalam memperoleh pembiayaan kredit. Jurnal yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Anik Nurmawati dan lainnya. Jurnal yang keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Lisman Hereva dan yang lainnya. Dan yang kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Mateda Nomeni yang berjudul Pembuatan Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Sanakamdo Permata El Sharawai Kota Kupang. Nah, mengapa saya mengambil penelitian tentang ekuitas? Karena ekuitas merupakan penggambaran yang merepresentasikan hak residual pemilik setelah dikurangi seluruh kewajiban. Nah, selain itu, perubahan ekuitas mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya serta menciptakan nilai bagi pemegang saham. Perumusan masalah yang tersusun dalam penyusunan makalah ini yang pertama adalah apa definisi dan fungsi laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, bagaimana perubahan ekuitas dapat menjadi indikator kinerja keuangan. Yang ketiga, bagaimana studi kasus pada perusahaan yang menunjukkan peran perubahan ekuitas. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah menguraikan konsep ekuitas dan laporan perubahan ekuitas, mengevaluasi peranan perubahan ekuitas sebagai indikator kinerja keuangan, dan yang ketiga, memberikan contoh penerapan laporan perubahan ekuitas dari suatu perusahaan. Untuk landasan teori dalam penyusunan makalah ini yang pertama adalah PSAK nomor 1 yang mengatakan bahwa ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitasnya. Kemudian landasan teori selanjutnya adalah pendapat Munawir yang menyatakan bahwa laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas suatu perusahaan. Pendapat ini dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Yuliana Sari pada tahun 2020. Landasan teori yang ketiga adalah teori stewardship. Manajemen dianggap sebagai pengelola yang bertanggung jawab menjaga kekayaan pemilik. Kemudian yang terakhir adalah teori decision usefulness yang menekankan bahwa informasi laporan keuangan termasuk perubahan ekuitas harus bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Nah, pada makalah ini saya melakukan penelitian terhadap laporan keuangan salah satu perusahaan terbuka yaitu PT Dharma Samudra Fishing Industries. Nah, yang saya analisis adalah laporan keuangan pada tahun 2023. Di laporan keuangan ini, perusahaan tersebut menyediakan komparasi kondisi keuangan pada tahun 2022 dan juga 2023. Nah, sebelum kita masuk ke studi kasusnya, PT Dharma Samudra Fishing Industry ini merupakan perusahaan perikanan yang khususnya pengolahan hasil laut. Nah, perusahaan ini, PT Dharma Samudra Fishing Industry, merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga perusahaan ini wajib menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan dan juga prinsip keterbukaan atau transparansi. Nah, dapat dilihat dalam perbandingan jumlah ekuitas pada tahun 2022 dan 2023.
Untuk Untuk modal modal saham saham tidak tidak mengalami mengalami perubahan perubahan untuk dua untuk tahun 2 tahun ini. ini. Untuk Untuk tambahan modal di modal di sektor sektor bersih juga bersih juga tidak ada tidak ada perubahan, perubahan, namun ada namun ada perubahan di perubahan di surplus surplus evaluasi evaluasi bersih yang bersih yang mengalami mengalami peningkatan peningkatan sejumlah sejumlah 2 2 miliar. miliar. Pada Pada tahun tahun 2022, 2022, surplus surplus evaluasi evaluasi bersih bersih berjumlah berjumlah 93 93 miliar, miliar, namun pada namun tahun pada tahun 2023, 2023 surplus surplus evaluasi evaluasi bersih bersih berjumlah berjumlah 95 95 miliar, miliar, sehingga ada sehingga ada perubahan perubahan sejumlah 2 sejumlah 2 miliar. miliar. Untuk Untuk defisit juga defisit mengalami juga mengalami penurunan pada penurunan tahun pada tahun 2023. 2023. Pada Pada tahun tahun 2022, 2022, defisitnya defisitnya 61 61 miliar, miliar, sedangkan pada sedangkan tahun pada tahun 2023 2023 defisitnya defisitnya turun turun menjadi menjadi 49 49 miliar. miliar. Sehingga Sehingga jumlah jumlah ekuitas yang ekuitas yang didistribusikan didistribusikan kepada kepada pemilik pemilik ekuitas ekuitas induk induk mengalami mengalami peningkatan pada peningkatan tahun pada tahun 2023, 2023, mengalami mengalami peningkatan peningkatan sejumlah sejumlah 14 14 miliar. miliar. Kemudian Kemudian untuk untuk kepentingan non kepentingan pengendali non-pengendali mengalami mengalami peningkatan pada peningkatan tahun pada tahun 2023 2023 sejumlah sejumlah 9 9 juta juta, sehingga sehingga total total kepentingan non kepentingan pengendali pada non-pengendali tahun pada tahun 2023 2023 adalah adalah 157 157 juta. juta. Sehingga Sehingga jumlah jumlah ekuitas ekuitas pada tahun pada tahun 2023 2023 mengalami mengalami peningkatan peningkatan daripada daripada tahun 2022. peningkatannya Peningkatan sejumlah sejumlah 14 14 miliar miliar atau atau sekitar sekitar 6%. 6%. Sehingga Sehingga hasil hasil analisis analisis dari dari perbandingan perbandingan jumlah jumlah ekuitas ekuitas PT PT Dharma Dharma Fishing Fishing Samudra Samudra Industri Industri ini ini diketahui diketahui bahwa bahwa meskipun meskipun struktur struktur ekuitas masih ekuitas banyak masih banyak ditopang oleh ditopang oleh modal dan modal dan surplus surplus evaluasi, revaluasi, namun namun defisit pada defisit tahun pada tahun 2023 lebih 2023 lebih kecil kecil daripada daripada defisit defisit tahun tahun 2022. 2022. Selain Selain itu, itu, peningkatan jumlah peningkatan jumlah ekuitas di ekuitas tahun di tahun 2023 2023 menunjukkan menunjukkan posisi posisi keuangan yang keuangan yang terus terus menguat. menguat. Manajemen Manajemen pun pun menyatakan menyatakan keyakinan keyakinan bahwa bahwa kinerja kinerja keuangan keuangan akan terus akan terus tumbuh tumbuh dan dan menargetkan menargetkan target target penjualan tahun penjualan tahun 2024 2024 akan akan bertambah, bertambah, yaitu yaitu ekspor ekspor sejumlah sejumlah 300 300 sampai sampai 400 ton 400 per ton per bulan dan bulan, dan juga juga penjualan penjualan lokal lokal sebesar sebesar 200 sampai 200 sampai 250 250 ton per ton per bulan. bulan. Nah, ini Nah, ini adalah adalah grafik grafik dari dari perubahan ekuitas ekuitas PT Dharma Dharma Visi Samudra Industries. Untuk yang untuk warna yang biru warna biru adalah tahun adalah 2022 dan dan warna oranye adalah tahun 2023. Dapat dilihat bahwa total ekuitas pada tahun 2023 yang warna oranye ini lebih tinggi atau mengalami peningkatan daripada yang tahun 2022. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perubahan ekuitas merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, ekuitas mencerminkan hak residual pemilik setelah dikurangi kewajiban, sehingga setiap kenaikan atau penurunan ekuitas memberikan gambaran langsung mengenai efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Dan kesimpulan yang ketiga, berdasarkan hasil studi kasus PT Dharma Fishing Samudra Industries, terindikasi bahwa perusahaan ini memiliki tren keuangan yang positif dan berpotensi memperkuat daya saing di masa depan. Lalu, untuk saran yang dapat diambil adalah atau yang dapat diberikan kepada perusahaan. Yang pertama, perusahaan terus meningkatkan transparansi dalam penyusunan laporan perubahan ekuitas sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal oleh pengguna laporan keuangan. Yang kedua, manajemen perlu menjaga konsistensi dalam pengelolaan modal dan kebijakan distribusi laba agar tren peningkatan ekuitas tetap terjaga. Dan yang ketiga, sarannya adalah investor diharapkan memperhatikan dinamika ekuitas sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi, tidak hanya fokus pada laba bersih saja. Baik, sekian pemaparan hasil makalah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.